ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas kalau tidak salah tentang penyebab seorang muslim terjatuh ke dalam bid'ah, kesesatan, adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kecenderungan masing-masing. Kalau kecenderungan masing-masing boleh diikuti, insya Allah Abu Bakar dengan Umar beda akidahnya. Utsman dengan Ali beda manhajnya. Kalau masing-masing itu mengikuti kecenderungan sendiri-sendiri. Tentu Abu Bakar punya kecenderungan sendiri, Umar punya kecenderungan sendiri. Namanya manusia, ya kan? Masing-masing punya pendapat. Di sini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, para sahabat tunduk. Menundukkan hawa nafsu mereka masing-masing. Tidak mengikuti kecenderungan. Tidak mengikuti keinginan masing-masing. Ambil contoh Umar. Kalau mengikuti keinginan Umar, istri-istri Nabi tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh keluar rumah. Ya. Tidak boleh menampakkan sosoknya di hadapan laki-laki ajnabi. Walaupun sudah pakai jilbab, pakai cadar, tetap nggak boleh keluar rumah. Itu maunya Umar. Kan Umar mempunyai beberapa keinginan yang akhirnya disetujui oleh wahyu. Ini luar biasa Umar, ya. Maka Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, yang paling pantas jadi Nabi adalah Umar. Ambil contoh misalnya ketika Rasul dan Abu Bakar menghendaki tawanan perang Badar ditukar dengan uang, ditukar dengan harta. Umar menghendaki bunuh. Ternyata turun ayat menyuruh bunuh. Luar biasa Umar. Rasul masih mau menyolati jenazahnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik, orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Saya kira semua tahu, Nabi juga tahu. Tapi rahimnya Nabi, ya, Nabi belum tahu waktu itu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul pasti akan kekal di neraka selama-lamanya. Beliau masih berharap ampunan dari Allah. Beliau sholat. Ya. Kata Umar, jangan. Malah ditarik. Ya. Ditarik surbannya. Belakangan Umar mengatakan, Aku merasa heran. Kok berani-beraninya aku menarik surban Nabi ketika Nabi mau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak selang lama beliau pingsan seperti biasa. Kalau kedatangan wahyu, dan beliau sampaikan wahyu itu. Ya, wala tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihim abada.
Jangan solati orang-orang munafik itu, jangan berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Termasuk istri-istri Nabi. Waktu itu istri-istri Nabi belum wajib bercadar. Sama dengan wanita-wanita lain. Wanita muslimah lain tidak wajib pakai cadar. Umar sangat berat, sangat tidak suka melihat istri-istri Nabi keluar rumah, wajahnya terlihat oleh laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Umar sering yang terakhir ketemu dengan Saudah yang marah, apalagi Hafsah, putri beliau sendiri kan, memarahi istri-istri Nabi, jangan menampakkan wajah kalian. Turun ayat hijab, mewajibkan istri-istri Nabi memakai cadar. Setelah itu Umar masih menghendaki supaya istri-istri Nabi itu jangan keluar rumah. Jangan menampakkan dirinya walaupun sudah pakai jilbab, pakai cadar. Ini tidak disetujui oleh syariat. Tidak ada ayat turun membenarkan keinginan Umar, tidak ada. Ini bukti bahwa agama terserah Allah, bukan terserah pendapat masing-masing. Bahwa ada pendapat yang sesuai dengan dalil, tentu. Tapi tidak semua pendapat pasti sesuai dengan dalil. Ya. Nah, hari ini bukan yang pertama ya, dimulai dari 1000 tahun yang lalu lebih. Seolah agama itu terserah si A, terserah si B, terserah si C. Walaupun si A ini Imam Syafi'i, walaupun si B ini Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Malik, nggak bisa. Agama tidak terserah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, tidak. Agama terserah Allah dan Rasulnya. Di situ pangkal kesesatan itu di situ. Ra'yu berbicara. Nurani, logika, akal mengangkangi dalil, menguasai dalil. Berawal dari situ muncul Khawarij, muncul Jahmiyah, muncul Qadariyah, muncul Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Diawali dari situ. Kecenderungan sendiri-sendiri. Ya. Maka jika antum punya kecenderungan, punya al-hawa, punya pendapat, tundukkan. Tundukkan setunduk-tunduknya di hadapan dari. Jangankan di atas, sejajar saja tidak boleh. Makanya beliau lanjutkan dengan pembahasan ad-din. Apa ad-din? Apa ad-din? Iya, agama. Apa makna ad-din? Agama secara lughah, secara bahasa, az-dzul, al-inqiyad, tunduk, merendahkan diri serendah-rendahnya, menundukkan diri setunduk-tunduknya. Di hadapan siapa? Di hadapan sang pembikin agama. Tunduk setunduk-tunduk. Jadi akal, logika, nurani, buang sejauh-jauhnya. Kalau sedang menundukkan diri di hadapan dalil. Siapa contoh yang sering kita bahas? Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pakai logika, pakai akal, pakai nurani, tentu Nabi Ibrahim tidak akan mau menyembelih putranya Ismail. Akal siapa? Logika mana? Nurani siapa yang setuju? Seorang anak, seorang ayah menyembelih anak. Padahal nggak salah apa-apa. Salah aja kan mosok sampai menyembelih. Ini nggak salah apa-apa. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam beragama
logika, akal, nurani, dan seterusnya harus tunduk di hadapan dalil. Namanya juga agama. Kalau agama harus masuk akal, harus masuk nurani, harus masuk logika, ya nggak perlu nabi, nggak perlu rasul. Barangkali antum tahu ada satu agama isinya kebaikan semua. Gimana manusia supaya bahagia? Gimana membahagiakan manusia? Memberi, berderma, dan seterusnya. Enggak perlu pakai wahyu. Ya, untuk berbuat baik kepada sama manusia enggak perlu pakai wahyu. Logika akal bisa menjawab. Allah telah mengilhamkan ke akal kita. Logika kita, nurani kita. Kalau mukul orang itu enggak baik. Kalau ngambil harta orang itu enggak baik. Kalau korupsi itu tidak baik. Kalau memperkosa itu tidak baik, mencuri itu tidak baik, dan seterusnya. Mana ada orang berakal, oh enggak baik ya? Coba itu para koruptor. Maaf Pak Hakim, saya enggak tahu. Kalau korupsi itu enggak boleh. Ada yang begini? Enggak ada. Enggak ada. Maaf Pak Hakim, saya enggak tahu kalau memperkosa itu salah. Mana ada? Ya, pemerkosa, perampok, penjudi, pelacur, germo, koruptor, semuanya tahu. Yang mereka lakukan adalah keburukan. Bandingkan dengan orang yang merayakan maulid Nabi, orang yang melantunkan salawat nariyah, orang yang mentahlilkan ibunya, ayahnya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mereka tidak tahu kalau ini batil, kalau ini dosa, kalau ini sesat. Mereka tidak tahu. Itulah agama. Di situ fungsi agama. Kalau hanya berderma, senyum, sedekah, ramah, nggak perlu pakai agama. Ya, orang Jepang ramah-ramah, baik-baik, rapi-rapi, mau ngantri, kadang kita kalah, malu. Ya. Agama tidak cuma itu, bahwa itu bagian dari agama, betul. Tapi lebih dari itu. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak semua manusia kan, hanya kaum muslimin yang mengakui ini. Makalah inilah agama sesuai dengan lugah, menurut bahasa az-dzul al-inqiyad. Tunduk, berserah diri. Adapun secara syariat, secara istilah, ma yadinu bihil mar'u, sesuatu yang dijadikan din, agama oleh seseorang. Taulah kita, ada agama Islam, ada agama Konghucu, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini al-Islam. Satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah. Islam. Bagaimana sebelum Nabi lahir? Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah apa? Nasrani? Tidak. Bagaimana agama di zaman Nabi Musa? Agama Yahudi? Tidak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai akhir zaman, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Adakah Islam sebelum Nabi lahir? Adakah Islam di zaman Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Isa? Ada. Huwa sammakumul muslimin. Yang menamai pengikutnya sebagai kaum muslimin siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi keliru besar kalau ada orang mengatakan Nabi Ibrahim mengajarkan agama agama Hanif. Nabi Musa mengajarkan agama Yahudi. Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani. Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam. Ini batil. Ini salah besar.
Seluruh para nabi, para rasul yang 124.000 itu mengajarkan agama yang satu. Apa? Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah-nya, ya. Tentu di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa, orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang belum lahir beliaunya, ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Beragamanya, cara wudunya, cara sholatnya, cara saumnya mengikuti siapa? Ya Nabi Musa. Karena dia umatnya Nabi Musa. Kalau dia sezaman dengan Nabi Isa, ya mengikuti Nabi Isa. Intinya la ilaha illallah. Berarti sama semua. Dalam hal akidah, dalam hal khobar. Nabi Muhammad mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Nabi Musa mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Senin misalnya. Mungkinkah? Ya nggak mungkin. Ini kan khobar. Mau Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam sama dalam hal khobar bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sama dengan hari di mana Allah menciptakan Adam. Sama dengan hari Allah menurunkan Adam di muka bumi. Di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dan Sayyidul Ayyam, Jumat, tidak boleh dipakai untuk ibadah khusus. Kecuali yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW seperti sholat Jumat, baca surat Al-Kahfi. Ya. Yang Nabi tidak contohkan tidak boleh. Misalnya Qiyamul Lail. Di malam-malam lain tidak Qiyamul Lail. Dia mengkhususkan malam Jumat. Bolehkah? Tidak boleh. Mengkhususkan sesuatu harus dengan dalil. Harus ada contoh dari Nabi SAW. Setidaknya ijma' para sahabat. Zahiran wa batinan i'tiqadan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan. Ada yang zahir. Wudu kelihatan nggak? Kelihatan. Salat kelihatan? Kelihatan. Melempar jumrah, mencium hajar aswad, kelihatan? Kelihatan, zahir. Baca Al-Quran, zahir. Ada yang batin. Si fulan tadi salat ikhlas banget. Saya tadi salat ikhlas banget. Boleh mengucapkan seperti itu? Tidak boleh. Ini batin. Hanya Allah yang tahu. Zuhud. Si fulan zuhud. Kenapa? Karena bajunya compang-camping, karena rumahnya reot. Bolehkah? Tidak boleh. Zuhud termasuk batin, ada di hati. Kalau pakaiannya bagus, kendaraannya mewah, hartanya banyak, dibilang tidak zuhud, maka Nabi Sulaiman tidak zuhud, Nabi Daud, Nabi Yusuf tidak zuhud. Tentu lancang sekali ucapan ini. Nabi Sulaiman kaya raya, pakaiannya bagus dan seterusnya. Zuhud di hati, bukan di penampilan. Rumahnya reot, bajunya compang-camping, tapi dia tamak terhadap harta. Mungkinkah? Mungkin. Rumahnya megah, mobilnya mewah, perusahaannya di mana-mana, tapi dia zuhud. Mungkinkah? Mungkin. Karena zuhud di hati. Ya. Perusahaannya 50 misalnya.
Yang 30 diambil orang. Dia senyum, enteng. Ya. Ciri-ciri orang zuhud. Sementara yang pakaiannya compang-camping, rumahnya reot, punya piring selusin, diambil 3. Marah, stres, misalnya. Ya. Jadi zuhud dan tidak ditunjukkan oleh kekayaannya, tapi hati. Hati nggak ada yang tahu kecuali Allah. Disinilah tidak boleh kita bermudah-mudah. Si fulan zuhud, si fulan tidak zuhud. Si fulan ikhlas, si fulan riya. Ya. I'tiqadan, secara i'tiqad, saya yakin kalau sekarang ini Allah sedang turun ke langit dunia. Karena sekarang sepertiga malam yang terakhir, misalnya sejam sebelum subuh. Sejam atau 2 jam sebelum subuh, antum bangun, antum yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah sedang turun ke langit dunia. Antum pergunakan manfaat itu, antum pergunakan waktu itu, ambil manfaatnya. Itu i'tiqad, keyakinan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, pasti Allah akan tolong saya. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Saya yakin. Ini i'tiqad. Itu besar sekali, nampak sekali, nyata sekali pada diri sahabat. Karena Nabi Rasul jelas. Yang kedua, sahabat. Dan itu tidak nampak. Dan itu samar-samar. Dan itu kecil sekali pada diri kita semua hari ini. Salatnya mirip sesuai sunnah Nabi. Puasanya, baca Al-Qur'annya. Tapi keyakinannya jauh. I'tiqadnya jauh. Mau keluar dari perusahaan riba, maju mundur, mikir bertahun-tahun. Lihat betapa tipisnya keyakinan. Mau bilang ini barang saya ini enggak asli, ini KW, berat, takut tidak laku. Padahal laku dan tidak laku sudah di apa kemarin? Sudah ditulis oleh Allah di lauh mahfuz. Si fulan itu mau beli barang kita atau tidak sudah ditulis. Enggak ada hubungannya dengan kita bohong. Oh ya ini asli. Semua orang sikoh sama kita, percaya sama kita. Karena kita sudah puluhan tahun jualan ini misalnya. Wah ini untung besar. Karena dia ada proyek besar, miliaran. Kalau kita bilang, ya asli, diambil semua, dapat miliaran. Dan tidak terlalu mencolok, ya. Kalau dipasang di jembatan, enggak masalah lah. Tapi secara kejujuran itu tidak asli. Itu KW. Ya. Di sini kita diuji. Di sini banyak dari kita yang tidak lulus. Adapun para sahabat sudah pada lulus. Keyakinannya luar biasa. Yakin, seyakin-yakin. Masih ingat? Pernikahan yakin dan apa menghasilkan apa? Di akhir-akhir surat As-Sajdah, para ulama memakai istilah perkawinan. Perkawinan antara yakin dengan wa kanu bi ayatina yuqinun. Yakin. Ya.
dan sabar. Yakin dan sabar dikawinkan, menghasilkan anak. Apa anaknya? Apa anaknya? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ketika kesabaran dan keyakinan digabungkan, dinikahkan, maka akan melahirkan anak. Apa anaknya? Apa hasilnya? A'immatan yahduna bi amrina, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kaidah ini, i'tiqad ini, keyakinan ini tidak dipakai oleh kaum muslimin. Justru kaum muslimin memakai caranya si kafir Plato. Ya, biar dapat pemimpin adil bagaimana? Ya mari kita coblos rame-rame pemimpin yang adil, si fulan. Kita coblos. Ya. Seolah Al-Quran belum punya cara. Seolah Islam itu miskin cara. Masih harus pakai caranya si kafir Plato, berdemokrasi ria, pemilu, pilkada, segala macam. Padahal ini sudah ada cara. Apa? Sabar dan yakin. Sabar dan yakin, sabar. Ketika pemimpin kita hari ini dirasa kurang adil, kurang amanah, korupsi, sabar. Ini yang dirusak oleh Yahudi dan Nasrani. Dirusak oleh subhat-subhat orang Khawarij yang mengatakan kalau pemimpin kita korup, pemimpin kita tidak adil, tidak amanah, tidak becus, buruk, gulingkan. Demo, turun ke jalan. Ya. Sementara Al-Quran mengatakan sabar. Sabar. Jangan ada demo, boro-boro demo, mencaci maki tidak boleh, menghujat tidak boleh. Antum ingat apa yang dilakukan oleh Hasan Basri? Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in? Kan bertemu hari itu. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin, walaupun bukan pemimpin terbesar ya, tapi sekedar amir. Istilah kita sekarang mungkin gubernur. Wilayah Mekah dan Madinah. Zolim sedolim-dolimnya. Bejat sebejat-bejatnya. Entah berapa ribu kaum muslimin yang dibantai oleh dia. Salah satunya Sa'id bin Jubair. Ulama besar dari kalangan tabi'in. Bahkan cucunya Abu Bakar. Anaknya Asma binti Abu Bakar. Anaknya siapa? Suami Asma? Zubair. Zubair bin Awwam. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh lisan Nabi SAW. Nah ini anaknya. Abdullah bin Zubair. Mati digantung di Ka'bah. Oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Kayak apa? Pemimpin zalim muslim hari ini nggak ada apa-apanya. Saddam Hussein, Husni Mubarak, siapa lagi pemimpin-pemimpin Islam yang di demo, yang digulingkan oleh kaum muslimin. Nggak ada apa-apanya dibanding Hajjaj bin Yusuf. Ya. Apa yang dilakukan oleh Hasan Basri waktu itu? Oleh sebagian sahabat, oleh para ulama-ulama tabi'in? Nggak ada. Mereka nggak melakukan apa-apa. Bahkan mereka dalam kajian-kajian mereka nggak dibahas. Nggak dibahas masalah politik. Pemimpin kita begini ini nggak dibahas sama sekali. Mereka asyik dengan qala Allah wa qala Rasul. Mereka asyik dengan pelajaran tata cara sholat yang benar, wudu yang benar, tayamum yang benar. Nggak membahas masalah politik. Ya. Apa kita katakan para sahabat, para tabi'in di zaman Hajjaj bin Yusuf itu bodoh-bodoh, penakut? Justru mereka yang benar. Ketika pemimpin zalim sabar. Enggak kayak kita. Gatal mulut kita.
kalau tidak mencaci maki penguasa. Oh, presiden kita ini, oh, gubernur kita ini, oh, wali kota kita ini. Kayaknya kita itu yang paling mulia, paling soleh. Ya. Mana coba? Lebih benar kita apa para sahabat dan tabi'in? Ya. Tentu antum akan menjawab sama dengan jawaban saya. Lebih pintar mereka daripada kita, lebih benar mereka daripada kita. Lebih pas sahabat dan para tabi'in dalam menghadapi pemimpin yang zalim daripada kita semua. Mereka semua diam, sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin betul dengan ayat-ayat Allah. Yakin seyakin-yakinnya kalau sabar maka akan diganti. Atas kesabaran kaum muslimin hari itu, para sahabat dan para tabi'in, Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah berikan hadiah besar kepada kaum muslimin berupa Umar bin Abdul Aziz. Kan tidak lama setelah itu tampil Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal keadilan, amanahnya Umar bin Abdul Aziz? Yang Anas bin Malik mengatakan, aku selama ini belum pernah sholat di belakang orang yang sholatnya persis seperti sholatnya Nabi, kecuali anak muda ini. Yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Yang ketika beliau berkuasa, maka Baitul Mal melimpah ruah. Kekayaan luar biasa. Para imam mengatakan ini sesuatu yang telah dinubuatkan oleh Nabi, diramalkan oleh Nabi SAW, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta melimpah ruah. Hari itu kekayaan kaum muslimin luar biasa. Istilahnya enggak ada seorang muslim yang miskin, yang fakir. Oleh karena itu para amil zakat hari itu kebingungan. Kemana mau menyalurkan harta zakat itu? Sementara Baitul Mal bertumpuk-tumpuk. Gak ada seorang muslim yang fakir, yang miskin. Kayak apa? Ya. Padahal negara besar. Kalau cuman Saudi, kalau cuman Kuwait, kalau cuman Abu Dhabi, kan kecil. Ini kan sampai Irak, sampai Syam. Ya, luar biasa. Dipimpin oleh satu orang, Umar bin Abdul Aziz. Sekarang berapa presiden ya? Mesir presiden sendiri, Irak presiden sendiri, Iran presiden sendiri, dan seterusnya mungkin puluhan. Hari itu satu, Umar bin Abdul Aziz. Ini bukti atas kesabaran kaum muslimin saat diuji oleh Allah berupa kezoliman pemimpin. Sabar. Setelah sabar ini, Allah berikan hadiah. Sekarang kita lihat kita. Ya, sudah berapa tahun dari tumbangnya Orde Baru sampai hari ini. Ya, sudah ganti yang lebih baik? Ternyata tidak. Karena apa? Karena kita tidak sabar. Ya. Cacian, makian, hujatan kepada Pak Harto waktu itu, diganti pembimbing, dicaci, dimaki, dihujat, didemo, ya, diganti presiden lagi terus, seperti yang waktu itu saya sampaikan, yang teriak-teriak turunkan harga barang pokok, ya, basmi korupsi. Teriak-teriak yang bagus tahun 66, ya kan, 1966 setelah PKI kan, kami KAPI mahasiswa luar biasa tahun 66. Tahun 80-an mereka ngapain? Tahun 80-an mereka duduk di kursi empuk dan di demo oleh para mahasiswa. Mahasiswa yang berdemo tahun 80-an, tahun 2000, duduk di kursi empuk. Ada yang menteri, ada yang presiden, ada yang gubernur.
didemo oleh para mahasiswa. Ya, yang tahun 2000 berdemo ria, luar biasa 98. Ya, hari ini sedang apa? Antum tahu, nggak usah dijawab. Ya, udah tahu semua. Mereka yang teriak-teriak tahun 98, sekarang sedang apa? Antum semua tahu. Sedang didemo oleh para mahasiswa-mahasiswa sekarang. Terus, begitu terus. Mau terus, begitu terus. Demo bukan solusi, bukan jawaban, bukan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sabar dan yakin, sabar dan yakin. Ketika sabar dan yakin, Allah akan berikan pemimpin yang amanah, yang adil, yang alim, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu. Udah nggak usah ikut-ikutan. Maka sebuah kesalahan besar kalau mengatakan kalau kita nggak ikut-ikutan, kalau kita nggak berpolitik, nanti yang berpolitik orang-orang kufar, ini kata mereka. Ya, ini kata mereka, bukan kata Al-Quran dan Sunnah. Kita kan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak seperti itu. Disuruh apa? Sabar. Sabar. Bahkan ketika pemimpin kita ngambilin harta kita. Mukulin punggung kita dipukuli, harta kita diambilin, kita disuruh apa? Disuruh sabar. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tinggalkan ucapan Nabi, lalu kita ambil ucapan orang-orang kufar, lawan. Keluar. Jangan diam. Itu orang-orang kufar. Di mana-mana kan seperti itu. Myanmar itu orang bilang ya sebentar lagi perang saudara. Bunuh-bunuhan sesama mereka. Karena melawan. Pemimpin yang militer itu. Seolah hebat. Coba secara logika akal saja. Kalau rakyat udah diem ya kan. Bukan urusan mereka kan. Mau Aung San Suu Kyi atau mau siapa yang jadi presiden, udah cuek aja udah. Yang pedagang-berdagang, yang bertani, yang pegawai-pegawai, yang bikin ini, bikin itu terus kan lebih bagus seperti itu. Pemimpinnya siapa nggak masalah. Ini ikut-ikut. Ya, mereka wajar kan mereka nggak punya pedoman. Cara berbangsa bagaimana, cara bernegara bagaimana, menjadi warga negara yang baik bagaimana. Mereka nggak punya pedoman, kita punya pedoman Al-Quran dan Sunnah. Kok nggak dipakai? Sayang sekali. Kita ini punya pedoman. Al-Quran dan Sunnah. Kita gigit dengan gigi geraham Al-Quran dan Sunnah. Selamat insya Allah. Antum lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya kan? Mereka asyik belajar Al-Quran, mereka asyik menghafalkan hadis-hadis Nabi. Ya, itu jauh lebih mulia. Allah. Ya, silakan. Azan dulu, masuk waktu ya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.